بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. Kita berapa minggu yang lalu belajar sampai hadis 15. Betul, Bu Aida, jazakillah khair. Kita dari awal baca hadis 14, al-hudud. Man kana apa la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalath. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أهل الردة. Hari ini khisalul iman. Itu sifat orang mukmin, banyak sifatnya. Tapi di kadang-kadang Rasulullah kasih berapa sifat di dalam satu hadis. Kasih juga sifatul munafik, sifat-sifat orang munafik di dalam satu hadis. Dia kadang-kadang di dalam riwayat kita baca thalathun ayatul munafik salat, tanda-tanda orang munafik 3. Ada riwayat tandanya 4. Ada riwayat seperti yang sedekah jariyah itu. Sedekah jariyah dalam riwayat hadis idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalath. Tapi ada riwayat lain, hadis lain, kasih mushaf, kasih masjid, kasih itu, kasih. Ada beberapa riwayat itu. Ulama bilang maksud thalath atau 3 di hadis yang saya baru mau sebut atau mau ucapan. Hari ini ada 3 sifat atau 3 khisal. Namanya apa? Namanya sifatul mu'min. Sifat orang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang mukmin harus ada sifatnya atau harus ikut sifat yang seperti ini. Atau terima sifat yang seperti ini. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang baik. Atau kalau tidak bisa hendaki, dia tidak bisa hendaki, dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ada mirip hadis ini sudah lewat atau belum? Kalau saya tanya di sini, ada mirip hadis ini? Ya, ada. Hadis Sayyidina Al-Hasan, da' ma yuribak ila ma la yuribak. Itu tentang bicara, perbuatan, atau kerjaan, atau semuanya. Di sini bicara. Ini biar kita perhatian sama lidah kita. Biar kita menjaga lidah kita. Kata yang saya mau bicara sekarang itu ada manfaat atau tidak? Ada manfaat atau madarat? Madaratnya juga itu besar atau kecil? Manfaatnya untuk saya sendiri atau untuk umat Islam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu sudah setiap orang iman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat. Tapi kenapa Rasulullah bilang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir? Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Kenapa kisah bilang hari akhir? Yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pasti yang iman kepada Allah Ta'ala. Ada ini biar kita tahu ada berapa orang iman kepada Allah Ta'ala tapi tidak iman di hari kiamat. Nah, itu jadi Rasulullah kasih sifatnya. Kenapa bilang wal yawmil akhir? Kenapa kenapa Rasulullah bilang barang siapa iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya?
cukup. Itu kalau seperti sekarang ini murid-murid yang ikut di sini halaqah atau kelas, dia minta apa? Tujuannya apa? Tujuannya nanti bacaan saya jadi lancar. Berarti ada berapa akhwat yang ikut berapa kali, sebulan, 2 bulan, habis itu dia keluar. Atau ada alasan, mungkin alasan syar'i, mungkin alasan hati, alasannya sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam satu waktu pasti dia bahasa Indonesia menyasal. Oh, seandainya saya selesai bisa seperti fulana. Fulana sudah bacaannya bagus. Itu teman saya di dalam satu kelas. Bagaimana fulana bisa, saya tidak. Ini beda, ini ada apa? Itu yang kalau kita lihat tujuan ke depan tidak bisa berhenti. Ini kalau saya bilang di sini siapa yang tadi baca semuanya, masya Allah bacaannya bagus. Bu Eka ini yang terakhir bacaannya, Bu Ainun, Bu Yuni, itu semuanya yang tadi bacaannya bagus. Kalau saya bilang sama yang di sini, kalau kamu lanjut saya kasih atau kasih ijazah atau sanad, ya pasti dia semangat, mau selesai, mau cepat, karena tujuan ke depan tujuannya bagus atau hasilnya atau manfaatnya atau akibatnya bagus. Ini sebab Rasulullah bilang barang siapa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Kalau kita tahu ada balasan, kalau kita pikir nanti ada balasan dari Allah taala, saya bisa berhatian sama lidah atau iya betul sama lidah saya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Barang siapa iman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau hendaki dia bicara yang baik. Atau kalau tidak bisa, hendaki diam. Dia diam. Ini banyak salahnya di situ. Kadang-kadang masuk atau datang ke tempat atau duduk sama orang, tapi harus keluar kata-kata atau harus dia bicara, harus dia bisa bicara aja sampai dia tidak perhatian bicara saya. Kalau saya bicara di sini bagaimana, sampai ulama bilang kalau kamu masuk ke Malik itu raja, ya kan, harus kamu menjaga lidah, takut salah ntar marah sama kamu. Tapi kalau kamu mau masuk ke orang saleh, kepada orang saleh atau temanin orang saleh, harus kamu menjaga hati. Menjaga hati. Jangan suudzon sama orang yang tersebut. Jangan mengolok-olok sama orangnya. Itu yang kita lagi cari di hidup kita. Harus kita belajar, ambil pelajaran dari situ. Barang siapa iman kepada Allah Ta'ala wal yaumil akhir dan hari akhir, hendaki dia bicara baik, ya kan? Maka hendaki dia bicara yang baik. Atau kalau tidak bisa, hendakinya dia diam. Harus diam. Imam Syafi'i berkata, sebelum saya bicara di setiap saat, setiap waktu, saya pikir dulu, ada manfaat atau tidak? Oke, jawabannya ada manfaat. Manfaatnya besar atau kecil? Ya, manfaatnya besar. Ini baru saya bicara. Sekarang zaman sosial media, kadang-kadang suka taruh di Facebook, Instagram, Twitter, dimanapun, ya kan, taruh. Kadang-kadang itu bicara yang masuk di
palsu atau bohong atau dusta. Kadang-kadang apa namanya dia fitnah. Dia dengar ada fulan gini, dia tulis. Oh iya, fulan. Kenapa? Dia belum pasti ini benar atau tidak. Dia belum tahu orangnya benar salah seperti itu atau tidak. Mungkin yang tulis atau yang kasih tahu dia musuh fulan. Yang itu. Ini yang biasa sebab apa namanya ini hancur alaqah di antara orang Muslim. Kadang-kadang saya dengar dari fulan, ini bilang sama kamu atau iya bilang sama kamu gini 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 gini. Tapi waktu ketemu sama dia baik sekali. Ajib. Berarti bicara yang tidak bagus atau yang dia bilang dari mana? Kadang-kadang bukan dari dia. Apalagi sekarang sosial media bisa edit suara, bisa edit video. Kemarin saya lihat ada aplikasi waktu kita lagi di Facebook. Lihat ada aplikasi bisa ambil wajahnya taruh di wajah orang lain seperti yang artis lain atau itu. Jadi yang lagi konvo atau ini wajahnya fulan. Dari mana? Itu dari aplikasi. Dia pergi kemana-mana. Aduh, ya Allah ini wajah fulan. Nah, ini biar kita tahu semuanya bisa masuk di sini. Kamu bisa bicara yang baik atau tidak? Tidak bisa. Ya, ayo. Nanti apa namanya ini balasanmu. Na'udzubillah. Atau di hari kiamat kamu orang rugi. Tapi bisa, ya itu aman. La ilaha illallah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini untuk kamu diri sendiri. Diam. Kalau tidak bisa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang kedua itu barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka jangan dia atau ia menyakiti tetangganya. Ini bagaimana kita? Kita baik sama tetangga atau tidak? Saya ganggu atau tidak? Ya, kasihan tangga saya. Karena kita orang Arab. Ya abu, ya betul. Kasihan tangga saya juga. Ya, kayak sudah mereka kalau saya pergi, mungkin mereka sudah istirahat ini. Sudah karena kita suara kita. Ini bisa masuk atau tidak bisa? Kalau sampai ganggu waktu istirahat mereka itu salah. Dosa. Tapi di sini seluruh yang ganggu atau yang apa namanya ini menyakiti tetangga kita itu harus kita handaki. Harus kita jauh dari itu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Di sini kan terjemahnya kurang sedikit. Akhirnya maka jangan jangan dia atau ia menyakiti tetangganya. Ini bisa masuk terjemahnya dari arti bisa. Tapi di sini ikramul jar itu artinya apa Bu Aida? Menghormati, Syekh. Menghormati, seharus menghormati tetangganya juga terjemahnya. Tapi bisa, yang tadi juga bisa terjemahnya. Menghormati tetangga bagaimana? Juga jangan menyakiti dia. Menghormati jangan menyakiti dia. Menghormati itu kamu Allah Ta'ala kasih rezeki, punya duit, mau beli buah, mau beli makan, mau beli itu yang rasa atau satu dari menghormati atau ikramnya tetangganya. Sampai Rasulullah bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Hadis sahih juga. Kalau kamu masak ayam atau kambing, apa itu marak namanya kuah ya, ya harus banyak air biar kuahnya jadi banyak bisa kasih tetangga.
fata'ahad jiranak. Juga ada riwayat hadis kalau kamu masak baunya jadi enak, jangan sampai tidak kasih tetangga. Kasihan. Mereka cium itu ada rasa masakan yang enak. Kamu tidak kasih, harus kasih. Di sini kita perhatian atau sudah paham ini atau belum? Ya, Syekh, kadang-kadang kita di rumah banyak, ya maksud Rasulullah SAW di riwayat tadi, walau sedikit. Itu ada cerita di zaman sahabat. Dapat satu orang kayak ada temannya dari jauh kirim kebala kambing sudah masak ya kan, sudah matang ini. Masak bukan matang atau masak, bisa matang bilang enggak matang itu kalau buat Matang, Syekh. Oh, Bisa masak juga bisa matang. Oh iya, masak yang sudah matang ya kan. Oke, dia bilang ada yang dari jauh kasih. Assalamualaikum, salam. Ini hadiah dari saya. Oh, Masya Allah, terima kasih ya. Itu sudah selesai. Ceritanya bukan selesai. Waktu dia mau makan, bilang, oh tetangga saya. Tidak mungkin saya makan, tangga tidak. Kirim ke tangganya, nomor 1. Nomor 1, dia ambil, oh terima kasih, karena tangganya yang dekat ya. Bilang, oh Masya Allah, terima kasih. Mau makan, kasih tangga yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang sampai dia balik ke tangga yang pertama. Itu kayak cerita malaikat ini, bukan manusia. Ini kita belum buka bungkus. Kalau ada hadiah seperti itu, langsung buka bungkus di depan gerbang. Ini rezeki kita, Masya Allah, Alhamdulillah, betul. Ini rezeki kita, tapi mereka lihat atau rasa, oh iya, tangga saya juga harus kasih. Ini yang namanya masuk di ikramul jar. Ikramul jar. Kemarin baca cerita, siapa yang kirim? Di grup ya. Cerita bagus. Ada satu orang, dia punya satu anak. Hari ini acara nikah. Mereka sudah kasih tahu jadwalnya ya. Nikah seperti biasa. Tapi subhanallah, di dalam hari itu tetangga yang langsung sebelumnya 2 hari 3 hari sakit. Tapi waktu acara nikah, mereka lagi acara, tetangga itu tidak keluar. Yang punya acara atau sahibul bait itu marah ya kan. Tangga langsung tidak hadir. Bagaimana itu? Rasanya kesal ya kan, bahasa Indonesia, rasanya kesal ini. Tidak mungkin ini. Kita tetangga. Terus acara selesai jam 8, baru mobil jenazah baru masuk rumah. Setelah itu yang punya acara, yang tadi acara nikah itu kayak tania, karena dari siang dia marah-marah. Kita lagi acara, ini anak saya yang pertama, anak saya yang satu, dia tidak hadir, gimana? Terus ba'da isya, setelah acara baru mobil datang. Dia baru tanya, ada apa? Mereka bilang ayah kita meninggal. Tapi sebelum wafat tadi pagi bilang jangan ganggu tetangga kita lagi, mereka lagi senang, lagi ada acara, kamu jangan teriak-teriak, jangan nangis, jangan itu. Keluarin jenazah saya setelah mereka selesai acara nikah. Ini kalau kita sampai seperti ini, bisa paham ini hakul jar. Kita belum. Apalagi, maaf ya, apalagi mungkin di sini saya lihat nafsi-nafsi. Kita orang Arab masih lumayan. Juga orang Arab bukan semuanya. Saya lihat di Arab Saudi juga nafsi-nafsi. Tapi
di tempat kita di Yaman masih lumayan. Mereka kalau ada tetangga sakit atau itu masih tanya, masih cari, masih di sini karena setiap orang kerja kadang-kadang kita tidak ketemu berbulanan ini. Dia tangga saya karena dia pergi salat subuh, saya juga pergi berikutnya, dia balik sebelum saya, dia istirahat, saya baru balik, tidak ketemu. Kalau ada hari Sabtu Minggu itu, mungkin dia mau keluar sama keluarganya, saya juga mau, jadi mungkin berapa bulan ini, 2-3 bulan tidak ketemu. Apalagi itu walau kita ahli istiqamah, kadang-kadang masya Allah dia salat, saya salat, tapi karena dia setiap hari di kerja tidak ketemu, kecuali kalau kadang-kadang ada beberapa orang yang kerja sebelum salat subuh tidak ketemu di masjid, tidak bisa. Kapan itu ketemu? Ini cerita tadi itu ada banyak seperti itu orang sahabat. Sayyidina Abu Hanifah ceritanya sama tetangga orang Yahudi. Orang Yahudi dia setiap hari setelah dia mabuk menyanyi adha'uni wa ayyufatan adha'u. Mereka hilang atau hilangkanku atau bagaimana bilang? Hilang. Apa itu? Adha'uni artinya mereka tidak tanya saya di mana. Itu penyanyi tapi orang Yahudi. Artinya mereka tidak tanya saya di mana, mereka tidak cari saya di mana. Setiap hari, setiap malam kalau dia mabuk, orang-orang bait syair tersebut. Dia tetangga Imam Abu Hanifah. Setiap hari, setiap malam, satu malam dia tidak ada. Wah, bagi Abu Hanifah tanya, ini di mana fulan? Hari pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, diam. Biasa dia waktu ini sudah ada. Ya, tanya mereka bilang itu kemarin syurta. Syurta itu seperti sekarang kita bilang polisi. Ya. Zaman mereka syurta namanya. Syurta ambil karena ada sesuatu. Dia bilang saya harus pergi. Imam Abu Hanifah sama tetangga orang Yahudi. Ya pergi ke sana. Mereka kenal Imam Abu Hanifah. Imam ada apa? Kenapa? Mau apa? Bagaimana bisa bantu? Ya ini ada tetangga saya yang fulan ini ceritanya. Oke sekarang. Ya. Ini ikram kepada imam karena orang alim, mereka berhormat, langsung lepas orang tersebut. Dia balik ke rumah Imam Abu Hanifah tanya sama dia. Gimana? Kita tidak tanya sama kamu. Enggak ya itu karena itu penyanyi biasa itu bohong ya kan, tidak jujur, tidak benar ini, yang penting ada kata aja. Oke, la ilaha illallah. Sebelum ini Rasulullah bagaimana? Dia datang orang ke anak yang Yahudi ya kan, anak Yahudi waktu dia lagi di sakaratul maut. Rasulullah masuk tanya di mana fulan orang Yahudi, mereka bilang sama dia anaknya lagi sakit. Rasulullah bilang sama sahabat, ayo kita masuk. Ini rumah orang Yahudi ya. Jangan kita keras-keras sampai enggak mau muamalah sama tetangga. Ya, masuk jangan makan ya betul karena mereka makan babi, makan itu mungkin. Tapi kamu bisa duduk di rumahnya, bisa ketemu, bisa tanya, bisa kasih hadiah, bisa kasih ini yang tidak ada hubungan sama makanan yang haram, bisa. Dia kasih minuman, ini sekarang mungkin dia beli air botol, kasih. Kenapa kamu bilang, oh enggak mau minum dari dia kan? Enggak. Kalau dia kasih di gelas, ya mungkin kita perhatian karena mungkin dia najis, efek minum khamr atau itu, mungkin. Tapi saya baik sama mereka, datang ke mereka. Ini Rasulullah tidak masuk. Rasulullah, jangan kamu jadikan diri sendiri lebih afdal dari Rasulullah. Masuk ke rumah orang Yahudi. Terus duduk sama anak itu. Rasulullah lihat anak lagi di sakaratul maut.
bilang sama dia ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anaknya lihat ke ayah kayak artinya boleh ayah atau tidak? Saya ikut atau tidak? Mereka suka, mereka sayang sama Nabi. Mereka tahu akhlaknya. Tapi ayahnya subhanallah bilang sama dia, taati Abul Qasim aja, ikut aja. Dia ucapan la ilaha illallah langsung meninggal. Rasulullah keluar dari rumah senang. Alhamdulillah alladzi anqadhahu bi minan nar. Ini siapa? Rasulullah. Ya, kadang-kadang kita sendiri kayak lebih afdal dari sahabat, dari tabi'in. Apalagi yang kadang-kadang keluarganya, bukan tetangga. Bukan tetangga. Keluarganya, ayahnya, ibunya, yang belum masuk ke Islam. Atau ada saudara, dia bilang sudah ini non-muslim. Sampai dia wafat tidak masuk rumahnya. Itu salah. Tadi seperti tadi bilang. Masuk, tapi kalau kamu tahu mereka makan babi atau itu, enggak mau ya bisa datang duduk bicara keluar. Apalagi sekarang di zaman aplikasi apa itu GoSend ini, beli makan dari apa itu bahasa Indonesia aplikasinya, saya belum hafal namanya. Beli makan, mungkin kamu datang mereka bisa beli makan untukmu dari tempat yang halal. Sudah cukup, boleh makan ya, yang penting jangan pakai seperti piring, sendok juga. Tapi juga kita tahu sekarang yang jual makan biasa kirim makan sama piringnya yang plastik itu dari vinil dari itu sama sendoknya. Ya sudah, alhamdulillah. Ini salah satu. Rasulullah juga muamalah harta. Kita tahu Rasulullah waktu wafat dir'nya bahasa Indonesia apa itu? Alat harb berang. Apa bahasa Indonesia rahan apa itu Aida, Bu Aida? Apa sih? Rahnun itu taruh alat berang sama orang biar kasih duit. Saya ada nama degangan atau seperti itu. Kalau saya Gadai, pegadaian. digadai sama orang Yahudi. Digadai sama orang Yahudi. Rasulullah wafat, hutangnya masih ada, belum bayar. Sahabat atau istrinya yang bayar hutang Rasulullah SAW. Ini kita bisa paham dari hadis ini Rasulullah SAW. Ini iman kita pasti bukan seperti iman Nabi. Ini Allah Ta'ala Rasulullah bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Itu bagaimana Rasulullah berhormati sama temannya, sama tetangganya. Juga bagaimana hadis ini. Ini yang berbuat Rasulullah SAW selama itu, ini jelasin hadis ini. Bagaimana kita berhormati tetangga kita. Nah, sampai ulama bilang di tetangga itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Al-jar talata. Al-jar Allah Ta'ala berquran al-jar dzul qurba wal jarul junub. Al-jar dzul qurba, ada tetangga saya yang kerabat. 1. Ada tetangga yang tidak kerabat juga. Yang seperti biasa. Ini sekarang tangga saya dari mana? Saya orang Yaman, dia orang ini. Ini tidak ada kerabat. Ada tetangga yang ini Muslim ya kan? Dua-duanya ini Muslim, kerabat Muslim sama yang tidak kerabat bukan Muslim juga, sama tetangga yang ketiga itu yang non Muslim. Di setiap orang dari tetangga itu ada berapa hak? Ada 3. Hakul Islam. Yang tetangga kerabat itu ada 3. Hakul karabah itu ada 1, seperti mungkin istilah saya, hubungan sama orang ini ada 3. 1, hakul karabah karena dia dekat sama saya. Yang kedua, hakul
al-jiwar, karena dia tetangga. Tadi kerabat, sekarang karena dia tetangga. Yang ketiga, hakul Islam. Hakul Islam. Walau dia tidak kerabat, tidak tetangga, tapi masih muslim. Harus kamu menghormati sama orangnya. Ini siapa tadi yang pertama? Ini al-jarul qurba. Al-jarul junub ada dua hak. Al-jarul junub muslim yang seperti yang kita bilang itu ada dua hak. Apa itu? Hakul qarabah, hakul Islam, wa hakul al-jiwar. Al-jiwar itu tetangga. Hakul Islam sama hakul jiwar. Yang non muslim ada satu hak aja. Hak apa? Hakul jiwar. Itu karena dia tetangga. Ini yang kita bisa ambil dari hadis ini. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Barang siapa, akhirnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaki dia muliakan. Hendaklah, Syekh. Laisa hendaki, hendaklah. Hendaki jauh, ya. Hendaknya. Hendaklah. Ya, betul. Betul, bagus. Dari tadi saya bilang hendaki, kamu tidak perbaiki barusan. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Mungkin ada yang bilang, Syekh itu orang yang kaya bisa memuliakan. Kalau saya datang, enggak. Itu sahabat juga, tabi'in, ulama, semuanya jelasin yang kamu bisa. Bisa kasih apa kalau ada tamu? Ya, itu artinya kasih air putih. Air putih enggak, itu bukan. Minimal, Syekh. Enggak, jangan, itu bukan itu. Air putih itu kayak sudah wajib. Kasih warna-warni itu sedikit. Kasih apa bahasa Indonesia? Gorengan, cemilan yang ada di botol-botol biasa orang Indonesia. Tapi dari itu semuanya bukan maksud makan. Kadang-kadang itu kita sudah masuk di rumah berapa orang. Kita sendiri ya, semuanya sudah coba. Ada berapa orang yang dia tidak kasih apapun, tapi kamu rasa enak, ini fulannya baik sekali. Ada berapa orang yang mungkin kita bilang rezekinya bagus, buah-buah ada, makan ada, tapi kayak duduk ini. Takut ini kayak apa namanya ini, rasa atau lihat kamu, kenapa kamu datang? Itu yang namanya ikramud dhaif. Ikramud dhaif. Ya, sampai ada mereka kasih cerita satu orang saleh di Hadramut. Ada satu tamu datang ke rumah orang yang saleh juga, dia kaya, saleh dan kaya. Waktu itu potong satu ekor kambing, kasih makan. Malam tersebut makan dari berapa macam. Dia, wah, lihat ini benar, ini ikramnya. Tapi bilang sama dia, wah ya Allah, ini terima kasih kamu ikram kepada saya, itu luar biasa. Lalu ya, puji seperti biasa. Bilang sama dia, kalau kamu datang ke adikku itu lebih dari saya. Dia tidak kenal adiknya. Adiknya di tempat lain. Dia bilang, saya mau ini, kalau ini fulan, karena setelahnya kasih uang, kasih itu, walhasil dia bilang, ini saya datang ke fulan, ini ikramnya sampai mana. Dia bilang adiknya lebih dermawan dari dia. Coba saya pergi ke rumah adiknya, adik tadi itu. Dan dia kasih apa? Kasih ada satu roti, dia jadi dua bagian, setengah sama dia, setengah sama tamu. Lihat mungkin nanti ini mungkin pertama, itu yang mungkin apa, cemilan pertama. Lagi nunggu keluar dari rumah, ya sama, tidak ada, itu aja yang tadi. Balik lagi bilang sama dia, kamu bilang sama saya
adikmu lebih dermawan dari kamu. Tapi kemarin dia kasih setengah itu aja. Bilang sama dia, setengah itu seluruh makannya. Makan yang di rumah itu semuanya. Dia kasih setengahnya. Tapi saya kasih dari harta yang banyak. Itu yang yang kita paham. Kadang-kadang ini ada sedekah dari orang miskin. Dia setiap hari kerja dapat 50, 30. Kadang-kadang sedekah sampai 15. Ini dari 30 sebagian ya kan. Tapi orangnya miliaran keluar 1 juta. Ini sedikit cipit di atas cipit, orang Arab bilang cipit di atas orang di atas unta atau hayawan yang besar, kayak tidak rasa ya. Wallahu a'lam. Ini dari hadis hari ini kita belajar al-imanu billahi pasti ada hubungan sama tetangga, pasti ada hubungan sama lidah kita, harus perhatian. Pasti sama tamu bagaimana caranya, ini yang kita bisa sampaikan hari ini. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli ilm, ahli ma'rifah, ahli yaqin, ahli tamkin. Terus ini semuanya mungkin Syekh, kamu tadi kasih cerita-cerita orang yang luar biasa. Bagaimana mereka mulai sedikit-sedikit. Tidak mungkin di dalam 1 hari jadi dermawan. Kalau saya bisa sama tetangga semuanya sama itu, tidak mungkin. Kalau ada yang bisa, itu yang namanya hijrah. Hijrah bisa langsung, itu bisa. Tapi kalau belum bisa, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan hidup kita biar jadi orang saleh. Ya Rabbal Alamin, wa ya Akramal Akramin, wa ya Arhamar Rahimin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah cukup?